5,9 mengguncang wilayah Banten pada Rabu pagi. Gempa susulan dengan magnitudo 4,5 kembali terjadi di Sumedang. Gempa bermagnitudo 6,4 yang mengguncang Yogyakarta. Magnitudo 5,0 mengguncang Tapanuli Utara dini hari tadi. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan video kali ini kami akan menjelaskan mengenai seisme beserta pengaruhnya terhadap kehidupan. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri masing-masing. Pertama dari saya, nama saya Bernardin Martolino, nomor absen 1. Dan saya Iputu Tristan Kisawayasa dengan nomor absen 11. Dan saya Deputas Satri Ramadan nomor absen 16. Dan saya Niko Mengadiantari absen 20. Selamat menyaksikan. Seisme atau gempa bumi adalah suatu getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat dari pelepasan energi yang secara tiba-tiba dari dalam bumi. Energi ini biasanya disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi ataupun bisa dibilang kerak bumi yang saling bertabrakan, menjauh maupun bergeser. Getaran seisme atau gempa bumi dapat menimbulkan kerusakan pada pembangunan, infrastruktur, dan lingkungan, serta menimbulkan korban jiwa dan juga material. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis seisme. Yang pertama ada seisme runtuhan atau fall earthquake, di mana seisme ini biasa terjadi akibat reruntuhan batu-batu besar di sekitar lereng gunung dan batuan-batuan besar yang terdapat di dalam gua. Untuk radius getaran dari seisme runtuhan ini biasanya tidak terlalu terasa dan sangat kecil. Yang selanjutnya ada seisme vulkanik atau volcanic earthquake, di mana seisme vulkanik ini biasa terjadi akibat adanya aktivitas dalam gunung vulkanik. Dalam banyak kasus, getaran dari seisme vulkanik ini akan mendahului daripada erupsi dari gunung tersebut. Namun, masih sering juga kita merasakan getaran tersebut bersamaan dengan erupsi dari gunung vulkanik tersebut. Untuk getaran yang kita rasakan dari seisme vulkanik akan terasa jauh lebih kuat daripada seisme runtuhan. Dan untuk radius getaran dari seisme vulkanik adalah lebih luas daripada seisme runtuhan. Selanjutnya ada seisme tektonik atau tectonic earthquake. Seisme tektonik biasa disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi yang terdapat di litosfer yang dimana akan menyebabkan dislokasi. Untuk getaran yang dapat kita rasakan daripada seisme tektonik ini biasanya dari sedang hingga cukup keras, bahkan di beberapa kasus ada getaran dari seisme tektonik yang sangat keras yang dapat menimbulkan dan membentuk sebuah gelombang ombak raksasa atau yang biasa kita sebut dengan tsunami. Untuk radius getaran yang dapat kita rasakan dari seisme tektonik ini biasanya lebih besar daripada seisme vulkanik dan seisme runtuhan. Penyebab seisme terjadi karena adanya tenaga geologi dari dalam bumi. Nah, tenaga geologi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama tenaga endogen dan yang kedua tenaga eksogen. Yang pertama tenaga endogen. Tenaga endogen adalah dinamika di dalam litosfer akibat proses fisika dan kimia berupa tekanan terhadap lapisan-lapisan batuan pembentuk litosfer atau aktivitas magma. Yang kedua, tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah dinamika di permukaan litosfer akibat proses fisika dan kimia yang dipengaruhi oleh atmosfer, hidrosfer, dan biosfer, berupa pengikisan, pelapukan, pengendapan, dan erosi. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengaruh seisme terhadap lingkungan. Yang pertama, pengaruh positif. Pengaruh positif terdiri dari kewaspadaan masyarakat terhadap bencana ke depannya. Yang kedua,
membantu naiknya mineral dan batu mulia ke atas permukaan agar mudah untuk ditambang. Yang ketiga, gempa bumi dapat membentuk daratan-daratan baru dan juga pelebaran pantai. Selanjutnya ada pengaruh negatif. Pengaruh negatif terdiri dari rusaknya bangunan-bangunan atau ambruk. Yang kedua, transportasi umum rusak. Yang terakhir, terjadinya gempa bumi susulan seperti tsunami. Sekian video dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata maupun bertindak. Sekian yang dapat kami sampaikan, kami tutup dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Hmm,